Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divi Endastari. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan bahan ajar saya, yaitu tentang turunan. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu tentang pengertian turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial. Dalam menentukan turunan, suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel X. Nah, di sini ada penerapan turunan. Yang pertama, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien garis singgung suatu kurva. Kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Tiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Empat, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan gerak. Yang kelima yaitu turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum atau minimum. Nah, di sini ada aturan fungsi X yang telah dipaparkan, boleh dilihat di situ yang telah dicontohkan juga contoh soal dan selanjutnya, dan juga sampai penyelesaian akhir. Baik, turunan fungsi trigonometri. Di sini ada juga turunan fungsi trigonometri, yaitu berikut adalah turunan dari banyak fungsi seperti rumus sin, cos, tan, sek, kosekan, dan juga tan dalam variabel sudut AX, di mana A merupakan real dengan A tidak sama dengan 0, Fx sama dengan sin X, maka F aksen X sama dengan cos X. Dan di sini ada juga contoh soalnya, boleh dilihat. Nah, di sini ada juga aplikasi turunan, fungsi naik dan fungsi turun. Pertama, jika f aksen lebih dari 0, maka fungsi y fx naik, atau sebaliknya, jika y fx naik maka f aksennya lebih besar dari 0. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi y fx turun, atau sebaliknya, jika y fx turun maka f aksen kurang dari 0. Nah, di sini juga ada nilai maksimum dan minimum fungsi. Nilai maksimum atau minimum suatu fungsi fx dapat ditentukan dengan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Yang pertama, jika x sama dengan a pada f aksen a sama dengan 0, sehingga f double aksen a lebih dari 0, maka x sama dengan a adalah pembuat. Fx minimum atau minimum fx adalah fa. Yang kedua, jika x sama dengan a pada f aksen a sama dengan 0, sehingga f double aksen a kurang dari 0, maka x adalah a. Pembuat fx maksimum atau minimum fx adalah fa. Nah, di sini ada juga contoh soal sebagai contoh soal cerita, boleh dilihat dan boleh dipahami, dan sampai jawaban boleh dilihat. Nah, kesimpulannya di sini ialah setelah kita memahami dan mempelajari teorema Pythagoras serta mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam materi ini, maka kita dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai calon pendidik maupun pendidik agar siswa dapat memahami pembelajaran yang mudah dan tidak sulit dalam menyelesaikan persoalan dari materi tersebut.
Baik, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa. Sekian dari saya, Divi Andasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.